Salam pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya sangat senang bisa bertemu lagi bersama pemirsa semua. Dan marilah kita selalu melakukan hal yang benar setiap hari. Dan bukan hanya melakukan saja tetapi mempraktekannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul kita untuk hari ini adalah Raja dalam Kebenaran. Ayat inti kita terdapat di Yeremia 23 ayat 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Gambaran Yesaya yang indah tentang kemuliaan Mesias menjadi pelajaran siang dan malam. Pucuk dari akar Isai, seorang raja yang akan memerintah dalam kebenaran, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Naungan batu yang besar di tanah yang tandus, Israel tiada lagi akan disebut yang ditinggalkan suami, ataupun tanahnya yang sunyi. Melainkan akan disebut oleh Tuhan yang berkenan kepadaku dan tanahnya bersuami. Yesaya 11 ayat 4, ayat 32 dan 2, ayat nomor 2 dan 4. Hati orang buangan yang kesunyian itu dipenuhi dengan penglihatan yang mulia. Dari paragraf pertama menceritakan sedikit tentang gambaran Yesaya yang indah tentang kemuliaan Mesias. Jadi kita tahu bahwa ini menceritakan sebelum Yesus datang ke dunia, memberikan sebutan atau mungkin kisi-kisi tentang Mesias, Yesus itu kepada Yesaya. Yesaya melihat sebuah gambar-gambar tentang Yesus, di mana Yesus, si Raja kebenaran itu, akan turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu Yesus. Tadi katakan ya, pucuk dari akar Isai, seorang raja yang akan memerintah dalam kebenaran, menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Yesus itulah penyelamat atau seorang yang akan membantu kita yang mempunyai masalah-masalah dan juga orang-orang yang mungkin tidak ada pengharapan. Inilah tujuan atau misinya Yesus untuk membebaskan kita dari dosa. Memang betul kita masih berdosa, tetapi Yesus mau memberikan kita pengharapan, yaitu dengan kita memandang Yesus setiap hari, kita bisa diselamatkan. Dengan cara seperti itu saja, memandang Yesus, melakukan kehendaknya Dia, mempraktekkan karakter itu dalam diri kita, dan konsisten melakukannya hingga kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan hal yang benar, tapi Tuhan sangat senang jika kita melakukan hal yang benar walaupun kita jatuh ke dalam dosa. Ia memandang kepada raja itu dalam kemuliaannya, lalu diri pun dilupakan. Ia melihat kemuliaan kesucian, lalu merasa dirinya tidak sanggup dan tidak layak. Ia sudah sedia untuk pergi sebagai utusan surga, tiada gentar oleh kemanusiaan, sebab ia telah memandang kepada ilahi. Ia dapat berdiri tegak dan berani di hadapan raja-raja duniawi, sebab ia sudah sujud di hadapan raja segala raja. Yohanes belum mengerti betul sifat kerajaan Mesias itu. Ia mengharap bahwa Israel akan dilepaskan dari musuh-musuh bangsanya. Tetapi keadaan seorang raja dalam kebenaran dan penetapan Israel sebagai suatu bangsa yang suci merupakan tujuan harapan yang besar itu. Demikian ia percaya dan digenapkannya nubuatan yang diberikan pada waktu ia lahir. Jadi Yesaya melihat gambaran-gambaran bahwa dia tidak sanggup melihat Yesus itu karena saking sucinya, saking penuh dengan kebenaran. Jadi dia merasa bahwa dia tidak layak diselamatkan karena betapa besar betapa banyaknya dosa yang di dalam diri Yesaya itu. Ya benar, kita harus mempunyai karakter seperti itu, bahwa kita tidak layak. Kita tidak layak di hadapan Tuhan karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan rela mau menyelamatkan kita supaya kita bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Kita diselamatkan, yaitu bersandar kepada Yesus selalu. Bukan terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap keinginan diri kita, bukan terhadap daging kita, tapi hanya kepada Yesus. Bagaimana caranya? Ya, melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu terus melakukan hal yang benar. Walaupun mungkin orang mengatakan, gak apa-apa kan kita melakukan kesalahan-kesalahan dikit. Memang betul kita melakukan kesalahan dikit, tetapi kita mempertahankan apa yang benar. Marilah kita juga belajar saudara-saudara untuk melakukan hal yang benar setiap harinya. Karena ketika Tuhan melihat kita melakukan hal yang benar, walaupun sedikit demi sedikit, Tuhan sangat senang dengan kita. Karena Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, tapi kita mau melakukan hal yang benar itu. Tuhan mau menginginkan kita untuk mempunyai hati yang baru, untuk mempunyai hati yang rela melakukan kehendak Tuhan.
Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita ketika kita tidak mau memberikan hati kita kepada Yesus? Ketika kita tidak mau melakukan hal yang benar, justru kita suka hal yang tidak benar. Ya Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi alangkah baiknya kita melakukan hal yang benar. Walaupun itu mungkin bertentangan dengan kedagingan kita, karena ketika kita melakukan hal yang benar, kedagingan kita tidak suka, atau keinginan-keinginan yang dalam hati kita, kedagingan kita itu tidak suka karena bertentangan dengan kebenaran itu. Memang inilah yang kita harus lawan. Ketika kita mau hidup dalam roh, daging kita harus mati. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita, yaitu hidup oleh roh. Hanya dengan Tuhan saja. Memang itu tidak mudah. Tapi dengan cara kita menyerahkan setiap hari, kita berdoa, kita melakukan apa yang Yesus katakan melalui karakter Kristus, dengan cara kita menolong orang lain, dan juga membetulkan diri kita sendiri. Itulah cara dengan kita mau diubahkan menjadi manusia yang baru. Dan mengingat akan perjanjian yang kudus supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ia melihat bangsanya tertipu, merasa puas dan diri sendiri dan tidur dalam dosa-dosanya. Ia ingin membangunkan mereka kepada cara hidup yang lebih suci. Kabar yang telah diberikan Allah kepadanya supaya disiarkan, dimaksudkan untuk mengejutkan mereka dari kelalaiannya, membuat mereka gemar karena kejahatan yang besar itu. Sebelum benih Injil dapat ditanamkan, tanah hati itu mesti dihancurkan. Sebelum mereka mencari kesembuhan dari Yesus, mereka wajib disadarkan lebih dahulu akan bahaya mereka dari luka-luka dosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 94 dan 95. Renungkan lebih dalam. Apakah memandang kepada Yesus akan mengubah cara saya memandang sesama manusia? Bagaimana itu mengubah hasrat saya untuk melayani Kristus? Tadi dikatakan bahwa ketika kita menghidupkan kebenaran, hati kita harus diubahkan, hati kita harus dihancurkan. Hati lama kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keinginan-keinginan diri kita sendiri harus dihancurkan. Mengapa? Karena Tuhan mau memberikan hati yang baru dalam hati kita. Yaitu Yesus mengetuk hati kita untuk mempunyai hati yang baru, bahwa Yesus mau menyelamatkan kita. Mungkin seakan-akan ketika kita menerima Yesus dalam hati kita mungkin menolak. Tapi ingat, memang mungkin daging kita akan menolak kebenaran, tetapi pilihan kita yang di dalam otak kita, yang dalam pikiran kita bisa melawannya. Karena Yesus mengatakan segala sesuatu bisa dengan nama Tuhan saja. Itulah yang kita harus pelajari. Mari kita selalu melakukan yang benar setiap hari. Walaupun mungkin bagaimana saya bisa melakukan hal yang benar jika kita jatuh ke dalam dosa? Bagaimana saya melakukan hal yang benar jika saya masih penuh dengan dosa? Jangan kita memberikan alasan seperti itu. Tujuan Yesus untuk datang ke dunia ini waktu itu adalah untuk membantu kita menjadi manusia yang baru. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk bisa diselamatkan. Dengan kerja tangan kita saja kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi Tuhan memberikan keselamatan bahwa dengan cara kita memandang saja Dia dan kita percaya saja kepada Dia. Dengan kita melakukan kehendak-Nya saja kita bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Karena Tuhan mau mempunyai kita hati yang baru itu, yaitu tidak melakukan kehendak kita diri sendiri, tapi melakukan kehendak Tuhan. Inilah pelajaran kita, saudara, untuk mempunyai kebenaran itu dalam diri kita. Kenapa? Supaya orang-orang lain bisa melihat kebenaran itu dalam diri kita. Kita harus mempunyai karakter yang seperti Tuhan itu. Tadi dikatakan ya, bahwa Injil harus menyebar dengan cepat. Injil itu akan menyebar dengan cepat pada waktunya. Jadi mungkin saat ini adalah saat-saat di mana kita harus menginjil betul. Tetapi marilah kita menginjil diri kita sendiri dulu, sebelum kita menginjil orang lain di luar sana. Karena yang lebih penting adalah diri kita sendiri dulu. Bagaimana orang mau melihat Yesus dalam diri kita jika kita tidak mau membenarkan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita? Yang Tuhan mau dalam diri kita adalah diri kita diubahkan dulu, mengikuti kehendak Tuhan. Baru kita memberikan contoh kepada orang lain. Baru orang-orang dunia bisa melihat bahwa ada Yesus dalam diri kita. Karena kita mau diubahkan. Marilah kita mau diubahkan terlebih dahulu. Marilah kita menginjilkan diri kita dulu. Baru kita menginjil kepada orang lain. Dengan cara itu Tuhan akan memberkati kita. Karena kita mempraktekkan apa yang kita katakan. Karena kita melakukan apa yang kita katakan.
kita melakukan, dan ketika kita melakukannya, kita bisa membagikan. Dan ketika orang melihat Yesus dalam diri kita, bukan tentang diri kita, tapi karena kita memilih Yesus, orang bisa melihat Yesus dalam diri kita. Bayangkan dulu, murid-murid Yesus, muka mereka bersinar ketika mereka mengabarkan firman Tuhan. Itu bukan tentang karena murid-murid Yesus, tapi ada Yesus dalam diri mereka karena mereka meninggikan Kristus. Marilah kita kembali mempunyai pemikiran seperti Kristus, bukan tentang kehendak diri kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa menjadi orang-orang yang benar. Dan ingat, jangan kita menganggap bahwa diri kita selalu benar, tapi mempunyai karakter seperti Yesaya tadi, bahwa kita tidak layak sebenarnya diselamatkan. Tapi ketika kita mempunyai pemikiran bahwa kita tidak layak terus, tetapi kita mau diubahkan setiap harinya menjadi manusia yang lebih baik lagi, Tuhan akan membantu kita. Ya saudara, inilah renungan kita pada hari ini. Biarlah apa yang kita pelajari, kita bisa praktekkannya untuk mempunyai karakter seperti Kristus dan melakukan hal yang benar lagi setiap harinya. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan-pembahasan buku lainnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.